tanam tahun lalu ya. So nanti visinya adalah dia akan terus merambat sampai di sini. Sementara aku akan weekly reset dulu. Aku akan ngembalin buku juga, update buku apa aja yang aku baca bulan ini. Yang biasanya aku riset setiap minggu itu pertama pasti keuangan, biar aku tahu duitnya sisa berapa, cukupnya untuk ngapain aja, pekerjaan, apa yang harus di follow up, konten, apa yang ingin aku buat. Mengikuti juga dengan siklus menstruasiku. Ini udah minggu luteal akhir, jadi aku akan memilih kegiatan-kegiatan yang tidak membutuhkan energi ekstra. Dan biasanya di luteal akhir itu aku jadi lebih susah mengontrol diriku sendiri, jadi kayak lebih impulsif lihat Instagram misalnya, lebih impulsif lihat video-video YouTube. Karena itu aku akan coba hindari itu juga. I think it's happened to all of the women. Akan rendam dulu bajunya, tapi ini cuma pakaian dalam sih. Jadi sekarang ini aku cuma nge-laundry itu ke tempat self laundry yang biasanya tuh 2 minggu sekali, karena bajuku nggak banyak juga yang kotor. Udah mandi, udah nyapu, udah ngepel, udah nyuci. Jadi ini aku mau siap-siap. Hari ini aku akan pertama kalinya ikut book club, reading club gitu. Aku nggak tahu nanti gimana, kita harus ngapain di sana juga aku nggak tahu. Di tempat aku biasa minjem buku, jadi nggak akan terlalu menakutkan, I guess. Dan sekarang ini aku lagi selalu mencoba untuk rapi kemana-mana, lebih rapi, lebih niat. Jadi ini aku mau makeup dulu. Aku mau skin update, tapi nanti deh kita buat video khusus aja ya, karena there is a lot of thing to talk about. This is my outfit. Sepatunya. Aku lagi bingung banget karena bajuku udah ini aja. Aku nggak ada beli baju baru sepanjang tahun ini, dan memang belum saatnya. Tahun depan kita akan mulai cicil stylenya, tapi sekarang kita pakai yang sudah ada dulu aja. It's quite good, right? So, sebelum balik, aku mau cerita buku yang aku baca di bulan Juni dan Juli, karena belum sempat aku ceritain. Kalau di bulan Juni kemarin, aku cuma selesai 1 buku aja, tapi ini full buku bahasa Inggris, dan ada sekitar 454 halaman. Karena ini full bahasa Inggris, dan ada beberapa kata yang aku masih tidak familiar, jadi aku membacanya juga sangat slow, but I think it's fine daripada kita cepet-cepetan nggak ada yang didapat. Ini penulisnya cukup terkenal ya, dia yang menulis buku Normal People yang sekarang udah ada adaptasi seriesnya. Buku yang aku baca ini judulnya Intermezzo. Menarik banget sih sebenarnya ceritanya. Ini tentang 2 orang abang adik kakak, dan mereka terpaut usia yang cukup jauh, sekitar 10 tahun, dan mereka baru saja kehilangan sosok ayahnya. Mostly buku ini bercerita tentang hubungan yang complicated
bagaimana mereka merasionalisasi hubungan yang complicated itu, dan dinamika keluarga mungkin ya. Buku ini penulisannya agak berbeda dari buku-buku yang pernah aku baca. Jadi kalau biasanya kan ada tanda petik untuk menyatakan bahwa si tokoh itu sedang bicara langsung misalnya, tapi di sini nggak dibuat tanda-tanda itu. Jadi kita awal-awal itu harus terbiasa dulu dengan format yang dibuat oleh Sally Rooney ini. Katanya ini format conscious of stream ya, stream of consciousness gitu. Awalnya memang agak susah, tapi akhirnya lama-kelamaan jadi kebiasaan. Sedangkan di bulan Juli ini aku udah baca 2 buku yang ditulis oleh Faudy. Yang pertama judulnya Negeri 5 Menara, dan aku baca juga yang kedua Ranah 3 Warna. Ini sebenarnya trilogi, jadi ada 1 buku lagi judulnya Rantau 1 Muara. But I think aku nggak akan lanjutin baca Rantau 1 Muara karena kemarin terakhir mendekati akhir dari cerita Ranah 3 Warna ini juga aku udah sedikit bosen. Tapi menurutku ini buku yang sangat cocok untuk aku baca sekarang, khususnya untuk kita yang sedang mengusahakan sesuatu. Di buku Negeri 5 Menara, quotes yang paling fenomenal kan manjada wajada, dimana kita harus mengusahakan apa yang kita inginkan istilahnya ya. Di buku itu aku banyak terinspirasi sebenarnya gimana si Alif ini sangat mengagumi sosok-sosok gurunya di pesantrennya. Setelah itu gimana pesantren itu diciptakan sedemikian rupa untuk mereka bisa belajar. Aku juga senang banget dengan cerita-cerita tokoh-tokohnya, interaksi antar tokoh, banyak banget cerita-cerita lucu di sana. So, sampai akhir bukunya kayaknya aku ketawa-ketawa terus sampai aku penasaran apa isi Ranah 3 Warna ini. Di buku kedua ini, si Alif ini belajar bahwa mantra manjada wajada aja nggak cukup. Setelah mereka melakukan upaya terbaiknya, ada mantra selanjutnya yaitu Mansabara Zafira, yang artinya sabar. Dan aku rasa sekarang kita ada di titik itu ya. Aku udah mengusahakan banyak hal misalnya, tapi usaha aja nggak cukup, kita juga harus sabar, karena itu yang akan membedakan kita dengan orang-orang sukses katanya. Di buku ini mungkin setengah dari buku ini ceritanya sedih banget, di mana Alif harus merantau, ayahnya meninggal dunia, dia tetap mengusahakan cita-citanya, tapi setelah dia berusaha, dia harus tetap bersabar. Akhirnya dia sampai ke negeri yang dia pengenin. It's really powerful. Itu buat aku flashback lagi ke mimpi-mimpi aku, apa sih yang pengen aku lakuin, dan apakah aku sudah cukup berusaha, tapi tidak hanya berusaha, apakah aku juga sudah cukup bersabar.
Aku udah di kamar mandi habis makan tadi dan sekarang lagi hujan cukup deras. So, gimana pengalaman pertama ikut book club? Menurutku sangat menarik sih. Di awal tadi kita kenalan dulu, habis itu masing-masing cerita buku apa yang mereka lagi baca. Habis itu kita dikasih 1 jam untuk baca sendiri masing-masing, bisa di tempat itu atau kita cari di tempat sekitar kafe itu, tapi nanti kita balik lagi setelah 1 jam membaca. Habis itu kita akan kumpul lagi untuk sharing apa yang udah kita baca dan insight-insight yang kita dapat. Di tempat itu aku selesaiin 1 buku tentang biografi Made Taro, Bapak Maestro Storytelling Indonesia. Aku tertarik baca itu karena beberapa hari yang lalu beliau meninggal dunia dan banyak banget karya-karya yang dihasilkan oleh beliau dan aku pengen tahu cerita di baliknya. Aku sekali duduk aja ternyata selesai baca itu dari jam 1 sampai tadi jam 4. Karena mostly yang datang adalah orang asing, jadi tadi kita di situ berbahasa Inggris dan aku jadi sadar kemampuan bahasa Inggrisku sedang dan masih jongkok banget. Untuk menceritakan apa yang aku baca itu rasanya masih tergagap-gagap, banyak banget kosakata yang tidak muncul ketika aku usahakan. So, aku akan kembali lagi belajar bahasa Inggris, apalagi dalam membuat argumen, membuat susunan kalimat, paragraf. It takes like another level of English that I have to learn. Especially, aku memang butuh kemampuan bahasa Inggris untuk goals aku ke depannya, yang nanti mungkin aku cerita di video yang lain. Dan aku juga ambil 1 buku ini adalah kumpulan cerpen, katanya ini kumpulan cerita-cerita yang menyangkut feminism juga, so I'm so excited to read it. But yeah, that's it. It's a beautiful day and I'm so blessed I can spend it with you. Hari ini aku senang banget. Aku memberanikan diri untuk bertemu dengan orang-orang baru. Banyak banget tadi perspektif dan insight-insight yang aku dapat dari cerita-cerita atau buku-buku yang orang lain juga baca. Aku jadi tersadar kalau kemampuanku masih kurang, tapi kesadaran itu bukan membuat aku jadi merasa malu atau rendah diri, tapi jadi motivasi aku untuk belajar lagi, lebih giat lagi. Dan gak bisa dipungkiri, baterai sosialku memang sedang rendah-rendahnya karena aku di late luteal. Tadi bahkan ada orang yang ngajak bicara, yang kayak building a conversation, aku gak sanggup gitu, kayak aku cuma ya gitu. But it's okay, ketika aku tahu diriku sedang tidak capable of doing that, aku nggak memaksakan diri dan aku tidak menyalahkan diri sendiri juga. Mungkin itu poin plusnya kita track our menstrual cycle. Jadi di saat-saat tertentu kita nggak harus selalu maksimal. Kalau kita sedang low ya kita nggak akan menyalahkan diri juga untuk itu. Kalau kalian baca buku apa bulan ini teman-teman, boleh kasih tahu aku di kolom komentar. Dan see you in the next video. Ketemu lagi ya.